Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felni dengan NIM A1Q1190004, jurusan bimbingan konseling Universitas Harun Oleo. Di sini saya akan menyampaikan materi yang hasil resume saya, yaitu aplikasi instrumen. Kegiatan layanan pertama, kegiatan layanan dan pendukung. Layanan bimbingan dan konseling dilakukan melalui kontak langsung dengan siswa dan secara langsung berkenaan dengan permasalahan ataupun kebutuhan tertentu yang dirasakan siswa. Kegiatan layanan ini difokuskan kepada salah satu atau beberapa kompetensi yang hendaknya dicapai siswa. Layanan-layanan tersebut antara lain layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan bimbingan belajar, layanan konseling perseorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok. Kegiatan layanan tersebut akan dipermudah dengan ditingkatannya kelancaran dan keberhasilannya oleh kegiatan pendukung. Kegiatan ini pada umumnya dapat dilaksanakan tanpa kontak langsung dengan siswa. Kegiatan pendukung yang diperlukan adalah sebagai berikut. Pertama, aplikasi instrumentasi. Kedua, penyelenggaraan himpunan data. Ketiga, konferensi kasus. Keempat, kunjungan rumah. Kelima, ahli tangan kasus. Aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi adalah upaya pengungkapan melalui pengukuran dengan memakai alat ukur atau instrumen tertentu. Hasil aplikasi ditafsirkan, disikapi, dan digunakan untuk memberikan perlakuan terhadap klien dalam bentuk layanan konseling. Aplikasi instrumentasi digunakan dan mendukung penyelenggaraan jenis layanan dan kegiatan pendukung, mulai dari perencanaan program, penetapan individu, menetapkan materi layanan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program. Aplikasi instrumentasi untuk bimbingan pribadi. Kegiatan ini mencakup pengungkapan dan pengumpulan data yang berkenaan dengan sikap, kebiasaan, dan wawasan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekuatan diri dan pengembangannya, bakat dan minat, serta penyaluran dan pengembangannya, kelemahan diri dan penanggulangannya, pengarahan diri, perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat, pengambilan keputusan. Aplikasi instrumentasi untuk bimbingan sosial. Kegiatan ini mencakup mengungkapkan dan mengumpulkan data tentang pertama, kemampuan berkomunikasi serta menerima dan menyampaikan pendapat secara logis, efektif, dan produktif. Kedua, kemampuan bertingkah laku dengan menjunjung tinggi tata krama dan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kebiasaan yang berlaku. Ketiga, hubungan dengan teman sebaya. Keempat, pemahaman dan pelaksanaan disiplin. Kelima, penyelesaian hidup berkeluarga dengan kondisi dan peraturan sekolah. Aplikasi instrumentasi untuk bimbingan belajar. Pengungkapan dan pengumpulan data berkenaan dengan kemampuan dan kegiatan belajar siswa tentang pertama, tujuan belajar dan latihan. Dua, sikap dan kebiasaan siswa. Ketiga, kegiatan dan disiplin belajar serta berlatih secara efektif, efisien, dan produktif. Keempat, penguasaan materi pelajaran dan latihan keterampilan. Kelima, pengenalan dan pemanfaatan kondisi fisik. Keenam, orientasi belajar siswa menengah. Aplikasi instrumentasi untuk bimbingan karir. Kegiatan ini meliputi pengungkapan dan pengumpulan data berkenaan dengan pilihan pekerjaan dan pengembangan karir siswa, yaitu tentang pertama, pilihan dan latihan keterampilan. Kedua, orientasi dan informasi lembaga-lembaga keterampilan sesuai dengan pilihan pekerjaan dan arahan pengembangan karir. Ketiga, orientasi dan informasi pekerjaan, karir dunia kerja, dan upaya memperoleh penghasilan. Keempat,
pilihan orientasi dan informasi sekolah menengah sesuai dengan arahan pengembangan karir. Kelima, komponen layanan aplikasi instrumentasi. Kegiatan aplikasi instrumentasi mensinergikan 3 komponen pokok, yaitu pertama, instrumen. Berkenaan dengan instrumen, ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu materi yang diungkapkan. Materi yang diungkapkan melalui instrumentasi atau alat ukur tertentu jenisnya bermacam-macam. Khususnya untuk keperluan konseling, materi tersebut pada umumnya menyangkut individu dan konseling, yaitu seperti kondisi fisik individu meliputi keadaan dan kesehatan jasmani. Kondisi dasar psikologi meliputi potensi dasar, bakat, minat, sikap, dan sikap. Kondisi dinamik fungsional psikologis. Bentuk instrumen. Bentuk instrumen pada dasarnya terbagi menjadi 2, yaitu instrumen tes dan non-tes. Disebut instrumen tes jika jawaban responden atau soal-soal yang ada diperiksa berdasarkan benar salahnya jawaban tersebut. Jawaban benar bersifat bernilai positif, sedangkan jawaban salah bernilai negatif. Skor-skor positif dan negatif itu digabung untuk memperoleh gambaran tentang kualitas jawaban secara keseluruhan. 2. Responden. Responden adalah mereka yang mengerjakan instrumen, baik tes maupun non-tes. Kondisi responden terbentang dalam rentang semua karakteristik individu seperti umur, jenis kelamin, kondisi fisik dan psikologi individu atau kelompok, yang memungkinkan diselenggarakannya administrasi instrumen yang dimaksudkan. Tentu saja tidak semua instrumen cocok dan perlu digunakan untuk semua responden. Bahkan seringkali suatu instrumen hanya dapat digunakan untuk kelompok responden dengan kondisi tertentu. Misalnya AUM, PTSDL, SLTP hanya cocok untuk mengungkapkan masalah anak umur SLTP. Tes inteligensi hanya cocok untuk mengukur kecerdasan, tidak untuk mengukur bakat dan minat. Inventory tes psikologi yang lebih signifikas untuk mengukur kemampuan kreatif, bukan hasil belajar matematik dan sebagainya. Penggunaan. Konselor sebagai pengguna hasil instrumen digunakan dalam melaksanakan layanan konseling. Untuk tes psikologi, konselor dapat bekerja sama dengan psikolog atau kolaborasi profesional. Dalam hal ini, konselor dapat menyelenggarakan tes psikologis dengan lebih sederhana seperti tes inteligensi dan tes bakat. Setelah menjalani pelatihan khusus dan memperoleh sertifikat kewenangan yang dimaksud, kewenangan penyelenggaraan administrasi instrumen non-tes pada umumnya lebih terbuka, dengan catatan si calon penyelenggara itu harus lebih dahulu berlatih diri sehingga benar-benar mampu menyelenggarakan sesuai dengan syarat-syarat yang baik. Asas aplikasi instrumentasi. Layanan ini didominasi oleh asas kerahasiaan yang sebelumnya diharapkan terlaksananya asas kesukarelaan klien untuk menjalani instrumen yang diikuti juga dengan asas keterbukaan
dalam menjawab item-item instrumen agar hasilnya benar-benar mencerminkan kondisi responden sebagaimana adanya. Itulah materi hasil resum saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.